Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Amalia di mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Nah, sebelum itu, karena hari ini Ibu tidak bisa membersamai kalian dalam pembelajaran matematika, maka kalian harus absensi dengan men-scan QR code yang ada di layar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat eksponensial. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran yang sebelumnya. Seperti halnya pada persamaan linier, pertidaksamaan linier, eksponen juga mempunyai persamaan, yang dimana nanti ada 7 sifat dari persamaan eksponen. Sebelum itu, kita akan membahas tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan sifat persamaan eksponen dan peserta didik dapat menyelesaikan persamaan eksponensial. Langsung lanjut ke sifat persamaan eksponensial. Nah, sifatnya ada 7. Nah, kita akan mulai dari sifat yang pertama. Yang pertama yaitu A fx sama dengan 1. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Untuk memudahkan kalian memahaminya, kita lanjut ke contoh soal. Misalkan contohnya yaitu 3 pangkat x min 2 sama dengan 1. Nah, kita perhatikan di sini ada A, fx, dan 1. Sehingga ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan sifat yang pertama. 3 di sini sebagai basis, sehingga kita harus menyamakan terlebih dahulu basis dari ruas sebelah kiri. Sehingga 3x min 2 sama dengan 1 itu dapat diubah menjadi 3 pangkat 0. Nah, di sini kita lihat basisnya sudah sama, jadi kita bisa coret. Sehingga x min 2 sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Selanjutnya kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat n. Nah, kita masuk ke contoh. Jika ada 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 3125. Nah, bagaimana cara menyelesaikan contoh 2 ini? Nah, kita lihat pada sifat kedua ada a pangkat fx sama dengan a pangkat n. Jika 2x min 1 ini sebagai fx, maka kita harus mengubah terlebih dahulu 3125 ini menjadi a pangkat n. 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 5 pangkat 5. Nah, kita lihat di sini basisnya sudah sama ya teman-teman, jadi kita bisa coret uangnya sehingga dihasilkan 2x min 1 sama dengan 5, 2x sama dengan 5 plus 1, 2x sama dengan 6, dan x sama dengan 3. Selanjutnya, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat bx. Contohnya, ada 2 pangkat 3 min 2x per 3 sama dengan 2 pangkat min x min 2. Nah, kita lihat di sini apakah a-nya atau basisnya sudah sama. Nah, ternyata sudah sama, sehingga untuk cara penyelesaian contoh yang ketiga ini, kita dapat mencoret basisnya sehingga dihasilkan 3 min 2x per 3 sama dengan min x min 2. 3 min 2x sama dengan 3-nya dikalikan ke sebelah kiri menjadi min 3x min 6.
min 2x plus 3x, biasanya x, min 6 min 3 sama dengan min 9. Sehingga penyelesaian dari contoh ketiga adalah x sama dengan min 9. Selanjutnya kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Nah, di sifat yang keempat ini basisnya tidak sama, tapi pangkatnya sama. Contohnya, jika ada 3, pangkat 3x min 3 sama dengan 5 pangkat 3x min 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita ingat, sifat dari eksponensial yang a pangkat 0 sama dengan 1. Kita cari pangkatnya sama dengan 0 sehingga menghasilkan basis yang sama, sehingga 3x min 3 sama dengan 0. Nah, berarti 3x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Sehingga penyelesaian dari soal nomor 4 adalah x sama dengan 1. Kita lanjut ke sifat yang kelima, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, untuk sifat yang kelima ini ada 4 syarat diantaranya, yaitu yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, yang ketiga hx sama dengan min 1 dengan syarat fx dan hx sama-sama bernilai ganjil atau genap, dan yang terakhir hx sama dengan 0 dengan fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Nah, contoh untuk penyelesaian ini, jika ada x plus 2 pangkat 3x min 4 sama dengan x plus 2 pangkat min x plus 8. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan syaratnya yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Kita tentukan terlebih dahulu mana hx, mana fx, dan mana gx. Nah, untuk x plus 2 ini adalah x, dan 3x min 4 sebagai fx, dan x min 8 sebagai gx. Nah, maka fx sama dengan gx kita dapat 3x min 4 sama dengan min x plus 8. Kita luas jadi 4x sama dengan 8 plus 4, 12, sehingga x-nya sama dengan 12. Nah, kita sudah mendapatkan penyelesaian yang pertama. Nah, penyelesaian yang kedua kita dapatkan dengan hx sama dengan 1. Tadi hx-nya sudah kita sepakati, yaitu x plus 2, sehingga x plus 2 sama dengan 1, sehingga x sama dengan min 1. Selanjutnya kita masuk ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu hx sama dengan min 1. Dengan syarat x dan gx sama-sama bernilai ganjil atau bernilai genap. Kita sama dengan hx dengan min 1, yaitu x plus 2 sama dengan min 1, sehingga didapatkan x sama dengan min 3. Nah, x min 3 ini belum tentu penyelesaian. Kita harus uji dulu menggunakan syarat, yaitu fx dan gx ganjil atau genap. Nah, fx-nya tadi kan 3x min 4, 3x min 4. Nah, kita substitusi dengan x sama dengan min 3, sehingga min 9 min 4 sama dengan min 13. Selanjutnya yang kedua yaitu gx-nya, yaitu min x plus 8. Kita substitusi dengan min 3, yaitu 3 plus 8. Hasilnya itu 11. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa fx dan gx itu sama-sama ganjil. Dan sehingga x
X sama dengan min 3 memenuhi. Dan syarat yang terakhir yaitu Hx sama dengan 0. Dengan syarat Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Nah, Hx-nya tadi kan X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya yaitu min 2. Kita substitusi. Fx-nya 3x min 4. 3 dikali min 2, min 6, min 6, min 4, yaitu min 10, tidak sama dengan 0. Selanjutnya, min x plus 8, 2 plus 8, 10, 10 juga tidak sama dengan 0. Sehingga x sama dengan min 2 ini memenuhi. Sehingga kita dapat tulis himpunan penyelesaiannya, yaitu kita lihat tadi kita sudah dapatkan 3, min 1, min 3, 2. Kita tulis urut aja dari min 3, min 2, min 1, dan 3. Nah, ini cukup panjang ya anak-anak untuk cara penyelesaiannya, sehingga kalian tuh harus memperhatikan syarat-syarat atau langkah-langkah yang ada. Kita lanjut ke sifat yang keenam, yaitu Gx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Fx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan yang keenam ini juga perlu dua syarat. Yang pertama, Gx sama dengan Hx, dan yang kedua, Fx sama dengan 0. Nah, contohnya 3x min 2 pangkat x min 1 sama dengan 2x min 3 x min 1. Nah, ini adalah persamaannya. Kita selesaikan dengan mencari penyelesaian menggunakan syarat-syarat yang ada. Syarat pertama yaitu Gx sama dengan Hx. Nah, Gx-nya kita misalkan 3x min 2 dan Hx-nya 2x min 3. Nah, maka kita dapat 3x min 2 sama dengan 2x min 3. Sehingga 3x min 2x sama dengan min 3 plus 2. X sama dengan min 1. Kita udah dapat penyelesaian yang pertama. Selanjutnya, kita cari penyelesaian kedua dengan syarat Fx sama dengan 0. Fx-nya yaitu x min 1, x min 1 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 1. Jadi didapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu min 1,1. Kita lanjut ke sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh ini sama seperti persamaan kuadrat, tapi dalam bentuk eksponensial. A pangkat Fx kuadrat plus B A pangkat Fx plus C sama dengan ini. Nah, supaya lebih paham kita langsung ke contoh aja. Kita ada 2x min akar 2 pangkat x sama dengan 2. Nah, kita lihat persamaan ini. Persamaan ini belum memenuhi persamaan kuadrat karena di sini tidak ada yang punya pangkat 2. Nah, untuk mencari hal tersebut kita dapat mengubah bentuknya. Nah, 2 ini kan dapat diartikan 2 pangkat 1. 1 dapat diubah menjadi 2 per 2. Nah, untuk 2x kita ubah menjadi bentuk 2 pangkat 2 per 2x min ini tetap angkat 2 pangkat x. Nah, 2 di sini kita pindah ruas jadi min 2 sama dengan 0. Nah, kalau udah dapat kayak gini, kita ubah lagi berdasarkan sifat eksponensial. 1 per 2 dapat diubah menjadi akar 2 pangkat x kuadrat, karena ini tadi masih 2, dikurangi akar 2 pangkat x min 2 sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah menyerupai atau sama dengan bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita misalkan
di sini kan ada A pangkat fx. Nah, untuk A pangkat fx-nya itu 2 pangkat x, karena di sini ada bentuk yang sama. Sehingga kita misalkan, misal akar 2 pangkat x sama dengan misalnya kayak A. Jadi kita dapat A kuadrat min A min 2 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita kan sudah dapat memfaktorkan, yaitu A min 2 dan A plus 1 sama dengan 0. Nah, kita dapat lanjutkan, yaitu A min 2 sama dengan 0 atau A plus 1 sama dengan 0. Dan nilai A sama dengan 2 dan nilai A sama dengan min 1. Nah, kita masukkan lagi ke dalam permisalan. Kita lanjut di sini, tadi kan A sama dengan 2 dan A sama dengan min 1. Nah, min 1 di sini tidak memenuhi karena tidak ada bilangan positif yang dipangkatkan berapapun hasilnya negatif 1. Sehingga negatif 1 kita tidak usah masukkan ke dalam permisalan. Jadi untuk A sama dengan 2, kita masukkan ke misal ini. Jadi akar 2 x sama dengan A. Akar 2 x sama dengan 2 pangkat serta dengan x sama dengan 2 pangkat 1, sehingga setengah x sama dengan 1. Nah, ini hasilnya semua bisa dicoret ya, sehingga hasilnya x sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini tadi yaitu 2. Nah, apakah sifat-sifat tadi sudah mudah dipahami anak-anak? Ibu kira mudah dipahami ya. Kita hanya perlu tahu langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan eksponensial dengan 7 tipe tersebut. Itu dia tadi 7 sifat persamaan eksponensial. Nah, materinya cukup sampai di sini. Ini ada 3 latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ini nanti PPT-nya akan Ibu kirim di grup untuk memudahkan kalian dalam belajar. Dan jangan lupa untuk latihan soal ini bisa kalian kumpulkan di QR code yang tersedia. Untuk batas pengumpulannya yaitu sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita simpulkan apa saja yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat eksponensial. Untuk sifat yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan 1. Sifat yang kedua, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat n. Sifat yang ketiga, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Sifat yang keempat, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Sifat yang kelima, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Sifat yang keenam, yaitu gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu A pangkat fx kuadrat plus B A pangkat fx plus C sama dengan 0. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila anak-anak ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui grup atau bisa chat pribadi ke Ibu. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini.
Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru, yaitu kebalikan dari eksponen atau logaritma. Baik, terima kasih. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.